Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Para pemirsa Dai TV dimanapun juga berada, kembali kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat berkah bulan suci Ramadan ini ya. Semoga bulan Ramadan kita kali ini insya Allah lebih syahdu, lebih damai, lebih sejuk, lebih tenang, lebih bahagia, dan pokoknya lebih berkah deh. Kita berterima kasih kepada saudara kita non-muslim atas kerjasamanya, partisipasinya. Saya sangat kagum terhadap kalian karena menghargai orang yang sedang berpuasa, tidak memamerkan makan di jalan, merokok di sembarang tempat yang dimana saudara-saudaranya berpuasa. Luar biasa, saya kira susah menemukan negara seperti Indonesia ini. Ada understanding, pengertian dari non-muslim terhadap saudara-saudaranya yang sedang berpuasa. Tentu kami sangat bersimpati terhadap kalian. Dan tentu teman-teman kita yang beragama Islam, ya lihatlah betapa banyak partisipasinya kawan kita non-muslim itu terhadap kita semuanya. Nah itulah Indonesia. Kita bangga menjadi orang Indonesia, boleh berbeda agamanya, etniknya, budayanya, tapi kita satu kompak dalam sebuah perasaan keindonesiaan. Hari ini kita akan melihat bahwa betapa zikir itu memang menenangkan hati. Agama apapun juga menganjurkan apa yang disebut dengan contemplation. Contemplation itu artinya kontemplasi, kita tafakur,
kita merenung. Perenungan itu bukan menghayal loh ya. Menghayal lain dengan merenung. Merenung artinya betapa banyak karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Oksigen gratis, air gratis, ya kan? Kemudian juga air hujan. Coba bayangkan kalau tidak ada awan di langit, maka tidak ada proses penawaran air. Kita kan gak mungkin bisa minum air laut, asin kan? Nah Allah mengangkat air laut itu, kemudian diturunkan ke bawah dalam bentuk hujan. Turunnya bukan asin, tapi menjadi tawar. Air hujan itu masuk ke pori-pori tanah melalui akar-akar pohon, disimpan di dalam celah-celah yang ada di gua-gua bawah tanah. Itulah nanti kalau kita gali sumur, naiklah air itu menjadi air tawar, enak kan, tidak ada air asin lagi. Seandainya nggak ada air hujan, maka kita nggak mungkin bisa hidup, karena kita nggak mungkin hidup dengan air asin seperti air laut ya kan. Nah jadi itu semua kita perlu syukuri para pemirsa. Nah itulah yang disebut dengan tazakur, tafakur. Kita memikirkan betapa banyak usia yang kita peroleh dari Allah ini ya. Hari-hari demi hari kita lewati, tapi kita jarang sakit. Atau kalau sakit berobat langsung sembuh. Ya coba kalau Tuhan tidak menyembuhkan kita, kan gak mungkin kita bisa berkarya gitu. Nah kita juga bersyukur karya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena kita dikaruniai dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mampu menjadi pemaaf terhadap kekurangan seseorang. Kita mampu menjadi pengampun. Dan kita juga diberikan kebesaran hati untuk minta maaf kepada saudara kita yang ditempati untuk melakukan kesalahan. Nah inilah dia. Nah karena itu zikir itu tidak ada ruginya Bapak Ibu, para pemirsa. Mari kita berzikir supaya kita memperoleh ketenangan jiwa. Ketenangan itu tidak ada dijual Bapak Ibu. Kemewahan, kelezatan bisa dibeli dari restoran paling mewah. Ya, kenyamanan bisa di hotel bintang 5, beli di situ. Banyak uangnya kok. Tapi namanya ketenangan, enggak ada dijual tuh. Boleh jadi kita tidurnya di istana, tapi tidak tenang tuh. Ketenangan itu mahal, ketenangan itu pemberian dari Tuhan. Gubuk tapi isinya ketenangan, itu terasa istana. Istana tapi enggak ada ketenangan, tapi rasanya neraka. Baiti jannati, rumahku surgaku, itu yang kita harapkan. Karena itu para pemirsa, salah satu cara untuk meraih ketenangan itu adalah mari kita banyak berzikir. Bagi kita yang beragama Islam, zikir itu adalah membaca Quran. Zikir itu ya kita membaca tasbih subhanallah berkali-kali, tahmid alhamdulillah berkali-kali, takbir Allah berkali-kali, tahlil la ilaha illallah berkali-kali. Itulah yang kita lakukan. Makin banyak kita membaca zikir, makin banyak kita merenungkan tentang kebesaran Allah, maka insya Allah kita akan memperoleh keuntungan, keberuntungan, dan ketenangan. Para pemirsa dimanapun juga berada, sisa-sisa hidup yang kita peroleh, tentu kita berharap banyak. Semoga ketenangan berserta dengan kita semuanya. Jadi musibah, bala, itu harus kita hindari. Caranya adalah jangan menjalankan hidupnya dengan sembrono. Itu akan menuai musibah, kecelakaan. Tenang berpikir, ya, pikirkan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu yang sembrono, itu pasti akan menuai kecelakaan. Tapi kalau kita menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan penuh kehati-hatian, maka insya Allah kita akan meraih keberuntungan. Nah, jadi sekali lagi betapa perlunya berzikir bagi kita untuk meraih ketenangan itu. Walaupun kita miskin tidak punya uang, tapi kita bisa merasakan ketenangan. Walaupun kita banyak uang, memiliki segalanya, belum tentu ketenangan itu bisa diperoleh. Jadi itulah kemahadilan Allah. Bukan cuma orang kaya yang bisa tenang, orang miskin papa juga bisa tenang. Ketenangan itu tergantung pada waktu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Iya, zikir dalam Islam itu terbagi dua, ada namanya tafakur, ada namanya tadzakur. Tafakur itu kita berpikir, ya kita merenung, memikirkan semua kita ini dari mana, mau kemana, sampai di mana persiapan akhirat kita nanti ini. Ada enggak
bekal kita ke akhirat nanti dalam hari-hari yang sangat besar menyulitkan itu tafakkur. Tapi kalau tadakkur, kita pasrah kepada Allah, terserah engkau ya Allah, aku sudah melakukan ibadah semaksimal mungkin menurut ukuranku, tapi apakah engkau menerima atau tidak, terserah engkau ya Allah, engkau Tuhan, kami hamba. Ya kita pasrah aja, nggak ada lagi pikiran, nggak ada lagi hitung-hitungan. Itulah yang paling puncak sebetulnya dalam Islam, yaitu tafakkur, tadakkur ini. Tadakkur itu artinya penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hambamu menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Jika engkau akan memasukkan hambamu ke dalam neraka, memang itu mungkin pantas mengingat banyaknya dosa yang kami lakukan. Tapi jika engkau akan memaafkan hambamu, memang engkau Tuhan Maha Pemaaf. Kami pasrah kepadamu ya Allah. Apakah engkau akan masih menyiksa hambamu yang sudah tersungkur sujud di atas sajadah melakukan pertobatan terhadapmu? Tidak, kami yakin engkau Tuhan lebih Maha Pengasih, Maha Penyayang daripada Tuhan sebagai Maha Penyiksa dan Penghukum. Para pemirsa, berzikir itu tidak mesti harus dengan ucapan ya. Zikir itu juga bisa kita dalam bentuk mengingat. Zikir itu bukan hanya dalam bentuk berucap atau mengingat, bisa juga kita lakukan dalam bentuk ketenangan, keheningan. Dan zikir bukan hanya yang tiga itu, tapi zikir pun juga ada namanya zikir hali. Wa idza qudiyatish salatu fadhkurullaha wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wala junubihim. Jadi kalau kalian sudah selesai salatnya, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Jadi tidak mesti harus duduk, tidak mesti harus sujud, tidak mesti harus persiapannya serius. Di mana pun kita berada ya, misalnya kita duduk menunggu bus, kita duduk di kantor istirahat, ya kita duduk sejenak setelah salat, itu bisa kita lakukan tafakkur, bisa kita lakukan zikir. Nah, orang yang tidak pernah melakukan tafakkur itu hatinya gersang. Jadi introspeksi dirinya teman-teman, para pemirsa. Kalau hatinya suka seperti benang kusut, seperti daun gitu ya, seperti frustrasi, itu kurang-kurang sujud itu, kurang-kurang tafakkur itu ya. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan mengucapkan selamat tinggal kekecewaan, selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal benang kusut, selamat tinggal kegelisahan, kesusahan. Semakin sunyi, semakin sepi, semakin bagus. Itulah yang disebut dengan lonely. Jadi being alone itu menjadi sendiri itu lebih enak. Enak sekali kalau kita matikan lampu, ya duduk di atas sajadah, sendirian menghadap ke Ka'bah, lalu kita memohon kepada Allah. Nikmat rasanya, apalagi sholatnya tengah malam. Tidak terasa itu air mata kita berlinang, kerinduan kita kepada Allah, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mengingat dosa masa lampau kita itu menyesali, disertai dengan lilangan air mata. Ingat para pemirsa, air mata taubat itulah yang membakar. Air mata taubat itulah nanti memadamkan api neraka. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyaklah menumpahkan air mata taubat. Hanya itulah yang bisa memadamkan api nerakanya sendiri. Kalau kita rajin melakukan dosa tapi tidak pernah menangisi dosa masa lampaunya, itu nanti kita akan mendapatkan kesulitan. Maka itu Allah dalam hadis Nabi disebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala lebih senang mendengarkan jeritan tobatnya para pendosa ketimbang gemuruh tasbihnya para ulama. Karena kalau ulama bertasbih itu pekerjaannya kan. Tapi kalau pendosa yang menjerit penyesalan dirinya diungkapkan kepada Allah, itu yang luar biasa. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih senang mendengarkan jeritan tobatnya pendosa daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Ya. Kembali lagi saya ingatkan kepada diri kita masing-masing para pemirsa, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan pengampunan Tuhan. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau, entah itu berzina, entah itu aborsi, entah itu memfitnah, entah itu membunuh, entah apapun. Semua dosa-dosa besar itu kalau kita hadir di hadapan Allah, ya bersimpu di hadapan Allah, mohon maaf, bulan suci Ramadan ini akan sangat membantu kita untuk memutihkan seluruh dosa masa lampau. Bahkan kita mendapatkan janji, orang yang melepas bulan suci Ramadan dengan penuh kehusyuan itu, kayaumi waladatshumu, itu bagaikan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu
kan gak ada dosanya kan. Nah, orang yang baru melepaskan diri dari bulan suci Ramadan dengan amalia Ramadan yang sangat bagus, itu akan kembali jadi bayi. Nah, semoga kita menjadi bayi kembali. Itulah buktinya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada dendam terhadap hambanya. Tidak kayak kita dendam kepada umat manusia, dendam kepada orang yang pernah mengecewakannya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah dendam kepada hambanya. Sekafir apapun seseorang, dia tidak pernah dendam kepada hamba itu. Maka itu tidak ada orang kafir itu dicekik lehernya mati langsung. Siapa tahu besok taubat. Siapa tahu akhir tahun taubat. Dibiarin aja tuh. Kalau kita ya udah begitu kafir cekik lehernya mati aja kamu. Tapi kalau Allah enggak, siapa tahu anaknya meninggal, dia ingat Tuhan. Siapa tahu kalau ibunya meninggal, dia ingat Tuhan. Tapi anaknya, ibunya meninggal enggak ada, iya siapa tahu akhir hayatnya nanti juga taubat. Ternyata sampai akhir hayatnya pun dikasih kesempatan enggak bertobat, memang orang itu pantas masuk neraka. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih kok. Nah kalau ada orang kalau ada masuk neraka itu memang pilihannya. Sedemikian rupa Allah menjadi Maha Pemaaf terhadap hambanya, tapi masih ada saja orang yang tidak mau bertobat, masih ada saja orang yang tidak mengingat Allah, padahal Allah luar biasa memberikan kesempatan kepada kita semuanya para hambanya. Kita lanjutkan setelah berikut. Tidak usah kita pertanyakan apa manfaatnya zikir. Rasakan. Siapa yang banyak berzikir pasti akan merasakan ketenangan hidup. Logikanya, siapa yang kurang-kurang zikirnya itu pasti akan mengalami kegelisahan hidup. Terasakan Bapak Ibu para pemirsa. Kalau kita banyak bertobat, kita kembali kepada Allah, kita banyak ngaji, kita banyak salat. Ya Allah, ringan hidup ini. Beban itu sepertinya melayang. Tapi kalau kita jauh dengan Tuhan, melakukan dosa segala macam, sumpek hidup ini, gak tahu kita mau kemana ini. Dan memang iya, semakin jauh kita dengan Tuhan, maka semakin gelisah hati ini. Jadi kalau ada orang kaya, istrinya cantik atau suaminya tampan, mobilnya banyak, mewah lagi, di mana-mana rumahnya. Tapi kalau berjarak dengan Tuhannya, itu kekayaan kamuflatif ya. Mungkin hanya dinikmati sedikit, sebentar ke luar negeri, Paris capek, ke New York juga capek lagi, bertengkar lagi dengan istrinya, babak belur lagi istrinya dihantam. Kenapa? Itu bukti bahwa tidak berbanding lurus antara kekayaan dengan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan itu. Ketenangan itu pemberian Tuhan. Masa Tuhan memberikan ketenangan kepada orang yang berdurhaka terhadapnya kan? Dosa kepadanya. Coba, Allah mengatakan, Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Kenapa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat aku pasti hatinya akan tenang. Itu janji Allah loh. Nah kalau kita tenang, lalu melakukan salat dengan penuh kecintaan, bukan salatnya karena itu beban. Ya, jadi beda tuh teman-teman. Kalau kita salat itu karena wajib, itu ahlul ta'ah. Tapi kalau kita salat itu karena mencintai salat, itu ahlul ibadah. Nah tanya diri kita, apakah kita masih ahlul ta'ah atau ahlul ibadah? Kalau ahlul ibadah, ditanya, why do you pray? Because we have to pray. Itu ahlul ta'at. Kenapa Anda salat? Ya kita wajib salat kok. Masuk neraka kalau enggak. Tapi kalau ahlul ibadah, kenapa Anda salat? Because I love to pray. Aku cinta salat. Enggak ada urusan surga atau neraka. Ya Allah, aku salat ini bukan karena aku masuk surga. Aku salat bukan karena takut neraka. No. Aku salat karena I love you. Enjoy with you, together with you. Jadi alhamdulillah kita damai dengan Tuhan. Semakin berjarak kita dengan Tuhan, semakin gelisah hati ini, semakin dekat kita dengan Tuhan. Selamat tinggal patah hati, selamat tinggal frustrasi, selamat tinggal kekecewaan. Seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi manfaatnya ketenangan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah perbedaan antara meditasi dengan zikir. Sekarang meditasi itu menjamur tuh, bayar 500.000 per jam. Tenang memang pada saat itu, tapi begitu pulang kita ke rumah, istri mengecewakan, anak mengecewakan, makanan mengecewakan, kambuh lagi, rusak lagi kan. Tapi kalau zikir,
lain. Tenang di mobil, tenang macet, ya alhamdulillah, zikirnya jalan terus sampai ke rumah mendapatkan makanan yang tidak lezat. Ya memang seperti inilah rezeki kita hari ini. Istrinya belum mandi, masih pakai daster bau dapur, ya nggak apa-apa. Memang kesibukannya banyak. Jadi understanding kita banyak, pengertian kita banyak. Ya, kita nikmati apa yang ada, ya kan? Jadi jangan kita mencari yang banyak. Jangan membayangkan sesuatu yang besar itu bagus. Ya, belum tentu yang banyak, yang besar, yang tinggi itu menyenangkan. Boleh jadi nggak berkah. Sedikit tapi berkah itu lebih baik. Jadi yang dicari itu bukan banyaknya, bukan besarnya, bukan tingginya, berkahnya. Nah biasa orang yang banyak uangnya itu makin banyak maunya kan. Udah pernah ke Amerika, dia mau ke Cina lagi. Udah pernah ke Cina, mau ke Paris lagi. Tapi orang nggak punya uang. Tahun baru saya, ya Ramadan kali ini, aku nggak usah umrah deh. Ya anak-anakku lebih baik sekolah daripada aku umrah, sudah berkali-kali kok saya umrah. Tapi kalau orang-orang yang ikut-ikutan, majelis taklimah ikut haji, ikut umrah, ikut juga. Ya walaupun harus jual emasnya, walaupun anaknya terlantar, nggak boleh menelantarkan anak baru hanya untuk umrah. Umrah sekali, haji sekali, itu lebih penting membesarkan anak. Ya jangan sampai nanti kita terlalu egois sebagai ibu atau sebagai bapak. Teman-temannya ikut umrah. Giliran anaknya mau bayar SPP, ya udahlah, cicil dulu lah. Jadi pelit, minta ampun kalau anaknya mau belanja. Ya mau beli buku melulu. Tapi giliran dia mau ke pengajian, giliran dia mau keluar kota, reunian, gampang tuh. Gesek kartu kreditnya, utang. Ya jadi saya kira inilah yang perlu kita ingat kembali Bapak Ibu para pemirsa ya. Mari bulan suci Ramadan ini kita menyadarkan kembali diri kita ini. Tinggalkan masa lampau kita yang urakan, yang glamor. Tinggalkan masa lampaunya yang sangat materialistik itu. Mari kita hijrah ke dalam suasana kebatinan yang tenang ya. Kan itu kan yang kita cari kan. Untuk menenangkan hati kita, mari kita berselawat sambil menunggu waktu buka puasa Bapak Ibu sekalian. Ikut bagi mereka yang mampu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Demikian para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.